Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Setio Wahyu Wibowo MKes, selaku dosen pengampu dari Pendidikan Inklusi di kelas 3A, dan yang saya banggakan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai IEP atau biasa disebut juga sebagai Individualized Education Program. Saya, Devi Aulia Oktaviani, dengan NIM 2000422 sebagai moderator yang akan memandu diskusi pada siang hari ini. Sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik rekan-rekan, apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah. Untuk kelompok 6 sendiri, yaitu terdiri dari saya, Devi Aulia Oktaviani dengan NIM 2000422, dan rekan saya Fadila Dwi Sukma dengan NIM 2000141, Johanna Agnia dengan NIM 2006899, dan Siti Nurani dengan NIM 2000911. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan ada pemaparan pengertian IEP. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian IEP. IEP atau singkatan dari Individualized Educational Program merupakan dokumen tertulis yang dikembangkan dalam suatu rencana pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus atau Child with Special Need. Nah, IEP dalam istilah Indonesia itu lebih dikenal dengan sebutan PPI atau Program Pembelajaran yang diindividualisasikan. Nah, menurut Mercer and Mercer pada tahun 1989, IEP atau PPI ini adalah program individualisasi yang merujuk pada suatu program pengajaran di mana siswa bekerja dengan tugas-tugas yang sesuai dengan kondisi dan motivasinya. Nah, sejalan dengan pendapat tersebut, kemudian Lynch pada tahun 1994 mengemukakan bahwa PPI merupakan suatu kurikulum atau suatu program pembelajaran yang didasarkan kepada daya, kekuatan, dan kebutuhan-kebutuhan khusus anak dalam belajar. Boleh di next selanjutnya. Nah, dari IEP atau PPI ini, para ahli pendidikan sepakat bahwa salah satu pijakan dalam program IEP ini hendaknya bertitik tolak dari kebutuhan anak, karena anak itu yang nantinya akan dibelajarkan. Nah, untuk itu, masalah kebutuhan perkembangan dan minat anak menjadi orientasi dan mempertimbangkan penyusunan program gitu. Dan dengan adanya perbedaan antara individu juga, layanan pendidikannya pun lebih diarahkan pada layanan yang bersifat individual gitu. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa PPI itu merupakan ciri atau jiwa dari pendidikan berkebutuhan khusus. Boleh di next slide. Nah, IEP atau PPI ini memiliki pandangan bahwa manusia merupakan makhluk individu ini itu merupakan kesatuan dari jiwa dan raga atau biasa kita sebut sebagai organisme gitu. Nah, di dalam organisme ini terdapat dorongan yang sumbernya berasal dari kebutuhan-kebutuhan dasar gitu dan merupakan daya penggerak atau motivasi gitu. Untuk mempertahankan kebutuhan itu, maka harus tetap diupayakan gitu. Nah, dorongan, kebutuhan, dan motivasi itu memiliki ciri khasnya masing-masing gitu. Tetapi intinya menghendaki agar kegiatan para proses pembelajaran itu lebih bersifat individu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada saudari Johanna.
Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Fadila. Kepada Fadila, saya persilakan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tujuan dari IEP. Secara garis besarnya, tujuan program pembelajaran individual adalah untuk membantu siswa yang bermasalah dalam belajarnya, karena sebagai keterbatasan. Sehingga sering tidak dapat menyerap materi belajar yang diberikan secara klasikal, sehingga membutuhkan layanan pembelajaran yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Adapun fungsi dari penyusunan PPI bagi guru. Mungkin boleh di next slide-nya. Ya, baik, terima kasih. Untuk fungsi penyusunan PPI bagi guru, itu yang pertama untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan minat siswa. Program yang diindividualisasikan akan terarah pada kebutuhan dan sesuai dengan tahap kemampuannya, serta memberi arah pembelajaran saat ini. Dan yang kedua itu membantu setiap ABK. Memiliki program yang diindividualisasikan untuk mempertemukan kebutuhan khas mereka dan mengkomunikasikan program tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan asesmen tentang karakteristik kebutuhan belajar tiap anak dan melakukan usaha mempertemukan dengan kebutuhan-kebutuhan siswa. Dan yang keempat, meningkatkan komunikasi antar atau dengan anggota tim, khususnya keterlibatan orang tua sehingga sering bertemu dan saling mendukung untuk keberhasilan anak, kebutuhan khusus dalam berpendidikan. Dan yang terakhir, menjadi wahana bagi peningkatan usaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih efektif. Mungkin sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang langkah-langkah penyusunan IEP. Di sini ada menurut Kitano dan Kirby pada tahun 1986, beliau menyebutkan bahwa ada 5 langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan program pembelajaran yang diindividualisasikan, yaitu yang pertama ada pembentukan PPI. Tim PPI bertugas untuk merancang dan menyusun program pembelajaran yang akan dikembangkan di kelas. Anggota tim terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang bekerja dan memiliki informasi untuk dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penyusunan program. Misalnya guru, kepala sekolah, psikologi, orang tua, konselor, speech therapist, dan pediatris. Dalam hal ini, kepala sekolah memegang posisi sentral karena bertugas sebagai koordinator dan konsultan bagi anggota tim yang lainnya. Kedudukan kepala sekolah dalam posisi sebagai koordinator dan konsultan dimaksudkan agar para anggotanya, khususnya orang tua dan guru, memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat temuannya. Tim ini duduk bersama dan mendiskusikan serta mencari kesepakatan serta solusi atas program yang akan dikembangkan. Yaitu seperti hal yang penting yang perlu disiapkan sekolah sebelum membentuk tim yang akan menyusun program, yaitu pertama, pihak sekolah harus sudah menyiapkan gambaran umum masing-masing anak yang diperoleh berdasarkan hasil asesmen untuk dikonfirmasikan lebih lanjut kepada orang tua. Hal ini penting karena orang tua cenderung menganggap bahwa pihak sekolah atau guru dan kepala sekolah yang memahami segala tentang kondisi putra-putrinya. Akibatnya, para orang tua menjadi pasif untuk membantu memberikan latihan atau membantu pendidikan anaknya di rumah. Tanggapan seperti itu keliru dan perlu dijelaskan pada mereka bahwa orang tualah yang sesungguhnya memahami secara detail tentang perilaku, kemampuan, dan kelemahan putranya. Maaf. Informasi mengenai keberadaan kondisi anak di rumah merupakan data penting bagi sekolah dalam menindaklanjuti proses pembelajaran mereka. Hal ini yang perlu dipersiapkan adalah alasan-alasan kenapa perlu dibentuk tim PPI secara jelas dan rinci seperti tujuan dan sasaran seperti posisi orang tua di dalam tim tersebut. Kedua, yaitu menyiapkan kuesioner mengenai harapan-harapan orang tua dan gambaran umum mengenai putra-putrinya sehingga di akhir pertemuan itu diharapkan dicapai gitu ya kesepakatan mengenai prioritas dan sasaran yang akan ditetapkan dalam PPI. Selanjutnya yaitu menilai kebutuhan. Menilai kekuatan dan kelemahan yang akan menjadi rujukan di dalam menetapkan kebutuhan anak merupakan langkah awal dari tugas guru selaku tim PPI. Informasi ini akan menjadi data penting dan pertama yang harus ditemukan untuk selanjutnya dikonfirmasikan dengan hasil asesmen yang telah dilakukan oleh sekolah.
Hasil penelitian ini akan dijadikan dasar-dasar dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Kegiatan awal ini biasanya dilakukan oleh guru sebagai tim PPI dan dalam pelaksanaan pengumpulan datanya dapat dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara, atau dengan daftar pertanyaan yang membentuk format-format, misalnya format untuk riwayat hidup, perkembangan bahasa perkembangan motorik, perilaku, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mengembangkan tujuan pembelajaran. Proses mengembangkan tujuan pembelajaran dilakukan dengan cara menyelaraskan standar kompetensi dalam kurikulum dengan temuan tim PPI dengan hasil asesmen yang dilakukan oleh sekolah. Hasil asesmen tersebut dapat ditempatkan di atas, di tengah, atau di bawah kompetensi yang terdapat dalam buku kurikulum. Hal tersebut akan bergantung kepada kondisi kemampuan anak. Dalam IEP, tujuan pembelajaran disebut dengan istilah tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka panjang identik dengan tujuan instruksional umum dan tujuan jangka pendek identik dengan tujuan instruksional khusus. Tujuan jangka panjang adalah tujuan yang harus dicapai dalam waktu yang relatif lama seperti tujuan akhir semester, akhir program, atau tujuan akhir setelah belajar di sekolah itu. Sedangkan tujuan jangka pendek adalah tujuan yang menurut misalnya tujuan setelah proses pembelajaran atau tujuan setelah 1 atau 2 kali pertemuan. Untuk itu, rumusan tujuan jangka pendek harus spesifik dan operasional serta mudah diukur. Yang keempat yaitu merancang metode dan prosedur pembelajaran. Proses pembelajaran dalam rancangan PPI harus betul-betul dalam menggambarkan setiap tujuan pembelajaran dapat dikerjakan dan diselesaikan, serta penilaian yang dikembangkan betul-betul dapat menggambarkan perilaku anak atau keberhasilan pembelajaran anak. Pelaksanaan proses pembelajarannya mungkin dirancang dengan cara mengelompokkan anak berdasarkan kondisi dan karakteristik bahan yang akan diproses secara kooperatif. Mungkin saat heterogen dan dikelola lebih individual. Proses pembelajaran secara kooperatif harus dikelola guru sesuai dengan kondisi dan situasi peserta didik yang dihadapinya. Perubahan strategi atau metode sangat mungkin terjadi. Untuk itu, dalam mengelola proses pembelajaran, kreativitas guru menjadi sangat menentukan. Yang terakhir yaitu menentukan evaluasi kemajuan. Evaluasi kemajuan belajar hendaknya mengukur derajat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam setiap tujuan jangka pendek atau tujuan instruksional khusus. Hal penting yang harus dicamkan yaitu dalam melakukan evaluasi keberhasilan siswa adalah melihat terjadinya perubahan perilaku pada diri siswa itu sendiri sebelum dan setelah diberikan perlakuan dan bukan membandingkan keberhasilan tingkat pencapaian tujuan belajar yang dicapai dengan siswa lain yang ada di kelas tersebut. Metodenya dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk seperti lisan, tulisan, perbuatan, dan observasi pada saat proses berlangsung. Evaluasi keberhasilan dilakukan dengan dua sisi, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Kedua evaluasi ini memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda. Evaluasi proses penting karena berkaitan dengan melakukan berbagai perubahan strategi pembelajaran, sedangkan evaluasi hasil untuk melakukan atau untuk melihat tingkat pencapaian keberhasilan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Laporan evaluasi kemajuan siswa hendaknya bersifat kualitatif. Melalui cara penilaian ini akan memberikan gambaran yang nyata, real, dan tidak akan menggambarkan gambaran kemampuan yang sesungguhnya dicapai siswa. Laporan kemajuan siswa secara kuantitatif sering membingungkan orang tua karena memberikan gambaran yang tidak jelas. Misalnya pemberian angka 8 tidak memberikan makna apa-apa, bahkan mungkin menyesatkan. PPI dalam pelaksanaannya sebaiknya diperbaiki serta secara terus-menerus. Setiap perubahan hendaknya merujuk kepada pencapaian tujuan yang telah dan sedang dicapai serta temuan-temuan yang diperoleh berdasarkan observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Mungkin sekian pemaparan dari langkah-langkah IEP. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen dari IEP yang akan disampaikan oleh Siti Nurani. Kepada Siti Nurani saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Devi Aulia selaku moderator. Di sini ada komponen-komponen IEP. Komponen-komponen yang disusun dalam IEP menurut The United States Code PI 94/142 seperti dikutip oleh Smith de Lucason pada tahun 1995, PPI hendaknya berisi 7 pernyataan. Boleh di next slide. Yang pertama, itu ada taraf kemampuan anak saat ini. Taraf kemampuan anak saat ini meliputi kemampuan akademik,
tingkat intelijensi, kesehatan, kondisi psikologis, dan karakteristik kelainan. Selain itu juga aspek-aspek non-akademik lain yang menunjukkan adanya kelainan harus diuraikan. Data yang dideskripsikan adalah semua data kemampuan dan ketidakmampuan anak, baik yang diperoleh melalui tes, pengamatan, wawancara, ataupun yang diperoleh melalui cara-cara lain. Kemudian yang kedua ada tujuan umum yang akan dicapai dalam setahun dan penjabarannya ke dalam tujuan-tujuan pembelajaran khusus atau instructional objective. Penjabaran mengenai tujuan yang ingin dicapai, tujuan umum disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik, seperti yang dideskripsikan dalam tingkat kemampuan masing-masing, dengan memperhatikan tujuan instruksional yang terdapat pada kurikulum 2013, yaitu kompetensi inti yang dijabarkan dalam kompetensi dasar. Tujuan khusus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama spesifik, operasional, dan dapat diamati atau diukur. Kemudian komponen yang ketiga ialah tersedianya pelayanan khusus bagi anak. Pelayanan pendidikan khusus memuat daftar layanan khusus yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan khusus peserta didik, baik dalam aspek pendidikan maupun aspek lain yang terkait. Misalnya, tersedianya layanan speech therapy bagi anak dengan hambatan bicara, atau fisioterapi bagi anak dengan gangguan gerak, dan ditentukan siapa penanggung jawab atau petugas yang menanganinya. Kemudian komponen yang keempat ialah perluasan untuk mengikuti program reguler. Komponen mengenai perluasan dan proyeksi kegiatan pengaturan pemberian layanan khusus dan layanan lain, serta fleksibilitas mengikuti pelayanan reguler yang ada di sekolah tersebut. Perhatian utama terkait komponen tersebut meliputi standar toleransi, pengintegrasian peserta didik dalam program-program pendidikan biasa. Hal tersebut peserta didik untuk berinteraksi dengan teman sebaya yang reguler. Kemudian komponen yang kelima adalah proyeksi tentang kapan dimulainya kegiatan, dan yang keenam, waktu yang akan dipergunakan untuk memberikan pelayanan. Waktu yang akan diberikan untuk pelayanan berisi rencana tanggal dimulainya kegiatan untuk setiap tujuan khusus, jangka waktu kegiatan, dan tanggal evaluasi. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan tersebut, juga perlu dideskripsikan metode dan kriteria pelayanan dari setiap kegiatan. Kemudian komponen yang terakhir adalah prosedur evaluasi dan kriteria keberhasilan. Prosedur evaluasi dan kriteria yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan dan hambatan meliputi ketercapaian tujuan yang telah ditentukan dengan mendeskripsikan metode dan kriteria evaluasi. Kemudian keberhasilan guru dalam membantu mengatasi kesulitan belajar anak, dan yang terakhir mengadakan tindak lanjut hasil evaluasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan dari kelompok 6. Mungkin pemaparan dari IEP sudah kami sampaikan semua. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.